Oke, untuk bahasan yang pertama kita bahas tentang cakra aja ya. Jadi cakra itu adalah sumber pengolah energi. Jadi kalau listrik itu kan ada penampung listriknya dari pusat, ada penampungnya, lalu dari penumpang itu didistribusikan lagi ke daerah-daerah yang membutuhkan listrik lebih lanjut. Nah, penampungnya itu cakra. Nah, cakra itu memiliki beberapa kemampuan. Kemampuannya menstabilkan energi dari energi alam semesta, atau kalau dalam tubuh manusia itu jiwa ya, jiwa atau sumber energi lain di luar diri, distabilkan lalu disebarkan ke seluruh akupuntur energi. Jadi sebut aja begitu, seluruh sirkuit energi. Jadi setiap manusia itu punya satu sirkuit energi. Nah, itu dipancarkan ke situ. Nah, cakra itu membayangkan dua keadaan. Keadaan pertama adalah cakra yang sehat. Keadaan kedua adalah cakra yang tidak sehat. Cakra yang tidak sehat adalah ketika dia menerima energi itu dan menyalurkannya, dia ada dalam keadaan baik, lalu tidak bocor, tidak rusak, maksudnya tidak rusak, tidak bocor, lalu pengaturan energi itu berjalan dengan baik, dari energi yang masuk lalu energi yang keluar, dari input energi ke output energi. Nah, selain cakra itu ada yang disebut sebagai penopang energi. Penopang energi itu adalah besaran energi yang masuk, penampungan energi yang bisa ditampung. Penampungan energi yang bisa ditampung. Jadi ada semacam kayak daya tampung energi lah gitu, daya tampung energi. Nah, jadi daya tampung energi itu seperti kayak sebuah kayak tempat gitu, dia tuh menampung energi. Tampungan energi itu juga termasuk seberapa besar energi bisa tersalur. Jadi semacam kayak kalau kabel listrik itu mutu kabelnya. Jadi semakin murni, semakin baik, semakin lancar, dan semakin tidak terdistorsi. Nah, lalu tentu saja dari aliran cakra, energi cakra yang masuk, kalau secara umum dia ada di cakra mahkota ya, cakra mahkota. Nah, itu keadaan cakra mahkota itu akan mempengaruhi juga bentuk penyaluran ke seluruh sirkuit energi dalam tubuh. Ditambah juga dari daya tampung cakra mahkota, daya tampungnya. Jadi misalnya contoh, ada beberapa daya listrik yang bisa ditampung cuma sekitar 1000 watt, selebihnya itu dia tidak bisa. Ada yang dapat menampung 10.000 watt, kayak gitulah istilahnya, kayak gitu. Nah, daya penampung ini juga masih ada semacam kesulitan kebersihan dari cakra, lalu seberapa besar kembangan cakranya, seberapa sehat setiap lembaran cakranya. Nah, itu juga nanti ditampung di sini di cakra mahkota, lalu dialirkan ke 7 cakra utama gitu. Nah, 7 cakra utama juga apakah dalam keadaan sehat atau tidak gitu. Nah, jadi kalau misalnya semuanya bersinergi menjadi satu keadaan yang sangat sehat, itu nanti akan sangat berguna ya, karena kita kan secara alami itu kita mengeluarkan energi secara alami setiap saat. Nah, besaran energi yang kita keluarkan dan daya tampung energi yang bisa kita terima, pengolahan energi
dari diri kita itu nanti itu menjadi sinergi itu semuanya. Nah kalau udah sinergi itu nanti akan menjadikan kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik dalam arti yang spiritual ya, secara energi tentu saja. Jadi memang kalau mau dibicarakan secara lebih mendalam memang agak ribet, dan sebenarnya tidak harus membicarakan seperti itu, enggak. Bicara mudah aja pun dasar utamanya adalah perasaan kita, keadaan hati kita, kesehatan kita. Kembali sebenarnya sih lebih kepada mental ya, mental yang baik itu dapat memperbaiki keadaan yang tidak baik, kesehatan yang tidak baik, dan semuanya. Lalu dari pengalaman saya yang terakhir itu adalah bagaimana mengolah energi itu berdasar vibrasi. Jadi kita ada dalam satu vibrasi yang tidak sehat misalnya. Vibrasi yang tidak sehat itu kayak gimana? Vibrasi yang tidak sehat itu satu perasaan kacau, satu ya. Lalu yang kedua, satu nafas yang sangat pendek, jadi sangat terbatas dari ketika kita menyadari kok kayaknya nafasnya berat gitu. Perasaan ketidaksiapan tubuh, maksudnya tubuh kan seperti mesin, dia harus dipanaskan dulu gitu, dia harus disiapkan dulu, dia butuh semacam olah energi dulu gitu. Jadi baik tuh mengikuti jam matahari kalau mau kembali ke sistem purbanya ya, sistem yang sudah lama sekali berjalan. Jadi ketika kita menyambut matahari pagi dengan sadar gitu ya, bersama itu seperti ada satu matahari yang terbit di diri kita, dan itu ya seperti sifat matahari, jadi membangunkan, menghidupkan, dan lain-lain gitu. Jadi kalau orang dulu itu mereka suka memandang matahari, melihat matahari, bagaimana matahari terbit, lalu bagaimana matahari naik bersinar gitu sampai sinarnya itu sempurna. Sinar sempurna itu satu keadaan ya kira-kira setelah memandang proses matahari terbit 1 jam atau 2 jam gitu. Dipandang aja gitu, nanti bersama dengan itu ada sesuatu yang juga tumbuh dan bersinar di diri kita gitu. Nah jadi kayak gitu. Selebihnya kalau ingin memaksimalkan sirkuit energi itu bagaimana penjelasannya? Jadi sirkuit energi itu adalah satu sirkulasi yang membuat daya semakin hidup atau malah ajaib. Sirkuit energi itu ya penyalur energi, pewujud energi, termasuk juga sihir ya. Sihir bukan sihir yang kita tahu secara kata gitu ya, tapi adalah pewujud kalau dalam bahasa Jawanya tuh niat ingsun, jadi ingin apa gitu. Jadi kita punya satu kapasitas dan kemampuan untuk mewujudkan atau mencanangkan atau merencanakan atau menciptakan hidup kita seperti apa gitu. Nah itu kalau sirkuit energinya itu bagus gitu ya, itu luar biasa, itu hidup kita akan luar biasa. Tapi itu lanjutan sih, itu pembelajaran lanjutan. Yang penting itu kita mengenal tentang bagaimana konsep cakranya dan bagaimana mengaktifkan energi. Mengaktifkan energi itu sama dengan mengaktifkan hidup kita, sama dengan membuat hidup kita berwarna, atau membuat hidup kita hidup gitu. Itu kita harus tahu itu caranya. Contoh misalnya kita capek atau kita dalam keadaan tidak baik, kita harus tahu 3 hal. Kita harus tahu bagaimana membooster energi kita. Lalu yang kedua, kita harus tahu bagaimana membuat pelindung dari energi-energi atau apapun yang akan membuat hari kita lebih buruk gitu.
Lalu yang ketiga, kita harus punya kapasitas untuk meregenerasi. Meregenerasi itu maksudnya membuat baik sesuatu yang tidak baik. Sakit menjadi sembuh, tidak semangat menjadi semangat, tidak bergairah menjadi bergairah. Itu regenerasi itu. Jadi cleansing dan healing. Cleansing dan healing. Jadi kita butuh pertama booster atau charging. Bagaimana kita men-charging diri kita seperti HP, kita juga butuh di-charging supaya kita kuat seharian gitu ya. Lalu yang kedua, kita butuh pelindung dari hal-hal yang tidak perlu kita temui, hal-hal yang tidak perlu kita temukan. Atau kalau kita ketemu itu pun pengaruhnya sedikit. Yang ketiga itu healing dan cleansing. Jadi kira-kira begitu dulu pembahasan tentang chakra, nanti kita bisa bahas lebih jauh.